Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan periode pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Yakni di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Yang pertama pada periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Jadi pada periode ini Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, yakni mengajarkan agama Islam kepada sahabat-sahabat terdekat dan keluarga-keluarga. Dan tempat belajarnya ialah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diberi wahyu untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Yaitu dakwah mulai disampaikan kepada masyarakat luas walaupun mendapat banyak penolakan dan berbagai cobaan. Materi yang diajarkan ialah yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang keimanan, yang ketiga tentang akhlak dasar. Yang kedua periode Madinah tahun 622 sampai 632 Masehi. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pendidikan Islam itu berkembang lebih luas dan terbuka. Jadi banyak orang-orang Arab itu yang memeluk agama Islam. Dan tempat utama pendidikan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu ialah di Masjid Nabawi. Dan materi yang diajarkan adalah tentang ibadah, hukum syariat, dan muamalah. Jadi kesimpulannya, dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu fokus kepada iman dan akidah. Sedangkan dakwah Rasulullah ketika di Madinah itu fokus kepada ibadah, hukum syariat, dan kehidupan sosial. Oke, lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan Khulafaur Rasyidin. Kalau kita berbicara tentang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, sebenarnya kita sedang melihat bagaimana Islam membangun fondasi manusia yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Untuk memahami hal ini dengan lebih jelas, mari kita lihat satu persatu peran setiap khalifah dalam mengembangkan pendidikan. 1. Khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kita mulai dari khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa kepemimpinannya adalah masa yang sangat krusial karena terjadi tepat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam situasi yang penuh tantangan. Pendidikan memiliki peran utama, yaitu menjaga ajaran Islam agar tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Pada masa ini, sistem pendidikan masih sangat sederhana. Belum ada lembaga formal, tetapi pendidikan berlangsung melalui para sahabat. Mereka mengajarkan ilmu secara langsung kepada masyarakat sehingga pendidikan terasa dekat, hidup, dan nyata. Materi yang diajarkan berfokus pada hal mendasar seperti Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, dan akhlak. Tujuannya jelas, yaitu memperkuat keimanan umat agar tidak goyah. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah, hafalan Al-Quran, dan yang paling penting adalah keteladanan masyarakat, tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat langsung bagaimana ajaran Islam dipraktikkan. Tempat pendidikan pun sederhana, seperti masjid, rumah sahabat, dan majelis ilmu. Namun dari kesederhanaan itu, lahir generasi yang kuat. 2. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya kita masuk ke masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas, sehingga pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada menjaga, tetapi juga harus menyebarkan.
Sistem pendidikan mulai berkembang dan lebih terorganisir. Umar bahkan mengirim guru-guru ke berbagai wilayah baru agar masyarakat dapat memahami Islam dengan benar. Materi pendidikan tetap sama, yaitu Al-Quran, hadis, hukum Islam, dan akhlak. Namun mulai ada penekanan pada kepemimpinan, keadilan, dan pengaturan masyarakat. Dalam prosesnya, pendidikan tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga diskusi dan praktik langsung. Artinya, masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan. Tempat pendidikan pun semakin luas, tidak hanya di masjid, tetapi juga tersebar di daerah-daerah baru. 3. Utsman bin Affan. Kemudian kita masuk ke masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, wilayah Islam sudah sangat luas, sehingga muncul perbedaan dalam membaca Al-Quran. Jika hal ini dibiarkan, bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu, pendidikan pada masa ini difokuskan pada kesatuan. Materi pendidikan tetap sama, tetapi Al-Quran menjadi fokus utama. Proses pembelajaran masih menggunakan hafalan dan ceramah, namun dengan penekanan bahwa bacaan harus seragam dan benar. Tempat pendidikan tetap di masjid dan majelis ilmu, tetapi tujuannya lebih spesifik, yaitu menjaga persatuan umat. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Terakhir kita masuk ke masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, pendidikan mulai menekankan kedalaman pemahaman. Jika sebelumnya lebih banyak pada hafalan dan penyebaran, maka pada masa Ali, pendidikan berkembang ke arah pemikiran, analisis, dan kebijaksanaan. Materi pendidikan tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga penjelasan yang lebih mendalam, termasuk akhlak dan cara berpikir. Dalam prosesnya, Ali banyak menggunakan diskusi, nasihat, dan dialog. Ini membuat masyarakat tidak hanya tahu, tetapi benar-benar memahami makna dari ilmu tersebut. Tempat pendidikan tetap di masjid dan majelis ilmu, tetapi suasananya lebih hidup dengan diskusi dan pertukaran pemikiran. Kesimpulannya, kalau kita rangkai dari awal sampai akhir, terlihat jelas bahwa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang secara bertahap dan saling melengkapi. Dimulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menjaga dasar ilmu, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang menyebarkan pendidikan ke berbagai wilayah, lalu diperkuat oleh Utsman bin Affan yang menyatukan sumber ilmu, dan disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib yang memperdalam pemahaman. Artinya, walaupun sistem pendidikan saat itu sederhana, tetapi sangat kuat karena memiliki tujuan yang jelas, metode yang tepat, serta teladan nyata dalam kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan periode pendidikan pada masa Bani Umayyah, yang mana sistem pendidikan awal yaitu periode pada tahun 661 sampai 680 Masehi, di mana sistem pendidikan pada masa ini pendidikan masih sederhana dan belum terorganisir secara resmi. Kegiatan belajar lebih bersifat keagamaan dan dilakukan secara informal. Materi pada masa itu fokus utama pada Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar agama Islam. Biasanya duduk mengelilingi guru. Tempat pendidikannya dilaksanakan di masjid atau di rumah para ulama. Periode kedua yaitu periode perkembangan, yaitu pada tahun 680 sampai 705 Masehi. Sistem pendidikan mulai berkembang dan sedikit lebih teratur. Sudah ada lembaga pendidikan dasar yang disebut Kutab. Materi yang disampaikan selain Al-Quran dan hadis mulai diajarkan tafsir, bahasa Arab, dan ilmu dasar lainnya. Cara proses pendidikannya menggunakan metode halaqah, yaitu belajar melingkar, diskusi sederhana, dan tetap mengandalkan hafalan. Tempat pendidikan tetap dilaksanakan di masjid atau kutab seperti semacam sekolah dasar. Selanjutnya yaitu periode yang ketiga, yaitu periode keemasan, yang mana pada tahun 705 sampai 750 Masehi, yaitu sistem pendidikan semakin maju dan lebih terstruktur, mulai dari adanya perhatian dari pemerintah terhadap perkembangan ilmu. Dilanjutkan dengan materi yang tidak hanya ilmu agama, tetapi juga berkembang ke ilmu umum seperti sejarah, sastra, dan kedokteran. Proses pendidikannya lebih bervariasi seperti diskusi, penulisan, dan pengkajian ilmu. Tidak hanya hafalan, tapi juga pemahaman. Tempat pendidikannya
masih tetap dilaksanakan di masjid, kutab, dan juga lingkungan istana untuk kalangan yang tertentu. Kesimpulan daripada pendidikan pada masa Bani Umayyah mengalami perkembangan dari yang sederhana menjadi yang lebih maju. Awalnya hanya fokus pada agama, lalu berkembang hingga mencakup berbagai ilmu, pengetahuan, dan sistem yang lebih teratur. Periode pada masa Abbasiyah, periode pertama 750 sampai 847 Masehi, masa keemasan awal dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, pendidikan berkembang sangat maju. Khalifah sangat mendukung kegiatan belajar mengajar. Pendidikan mulai terorganisir dengan baik. Dari banyak lembaga pendidikan dibangun. Pada masa ini diajarkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir. Selain itu juga berkembang ilmu umum seperti matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, kimia, dan sastra. Proses belajar dilakukan dengan metode halakah. Murid duduk melingkar mengelilingi guru, ceramah, diskusi, dan hafalan. Guru memberikan penjelasan, lalu murid mencatat dan menghafalnya. Pendidikan dilakukan di masjid, rumah ulama, perpustakaan, dan lembaga pendidikan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Sistem pendidikan sudah lebih teratur karena ada pembagian ilmu agama dan ilmu umum. Periode kedua, 847 sampai 945 Masehi. Masa mulai melemahnya kekuasaan pusat. Pendidikan masih berkembang, tetapi perhatian pemerintah mulai berkurang karena terjadi konflik politik di dalam pemerintahan. Ilmu agama tetap menjadi pelajaran utama. Ilmu umum masih tetap diajarkan, tetapi perkembangannya tidak secepat pada masa sebelumnya. Metode pembelajaran mulai sama, yaitu halakah, diskusi, dan hafalan. Namun aktivitas mulai berkurang. Masjid dan perpustakaan tetap digunakan sebagai tempat belajar. Sekolah-sekolah masih ada, tetapi tidak berkembang secepat sebelumnya. Lanjut, periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi, yaitu masa pengaruh dinasti Buaid. Pendidikan tetap berjalan, tetapi berada di bawah pengaruh penguasa lain. Pemerintah Abbasiyah tidak lagi memegang kekuasaan penuh. Lebih banyak fokus pada ilmu agama, teologi, dan filsafat. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi ilmiah antara guru dan murid. Debat ilmiah mulai sering dilakukan. Madrasah mulai berkembang sebagai lembaga pendidikan formal. Lanjut, periode keempat 1055 sampai 1194 Masehi, yaitu masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan. Pendidikan kembali berkembang karena adanya dukungan dari dinasti Saljuk. Ilmu agama, hukum Islam, bahasa Arab, logika, matematika, dan filsafat. Belajar dilakukan secara lebih terstruktur dengan adanya kurikulum. Banyak madrasah besar didirikan, salah satunya Madrasah Nizamiyah. Lanjut, periode kelima 1194 sampai 1258 Masehi, yaitu masa kemunduran dan keruntuhan. Pendidikan mulai mengalami kemunduran karena kondisi politik yang tidak stabil. Masih diajarkan ilmu agama dan beberapa ilmu umum, tetapi perkembangannya melambat. Pembelajaran tetap dilakukan di madrasah dan masjid, namun aktivitas ilmiah tidak sebanyak sebelumnya. Lanjut, lembaga pendidikan masih ada, tetapi banyak mengalami penurunan kualitas. Kesimpulannya, periode awal adalah masa kejayaan pendidikan Islam. Periode tengah mulai mengalami gangguan politik. Periode berikutnya, pendidikan sempat bangkit kembali. Periode akhir mengalami kemunduran hingga runtuh. Itulah pada masa Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pendidikan pada masa modern dimulai sekitar abad ke-18 hingga sekarang. Ini adalah masa ketika manusia mulai berpikir lebih maju. Pendidikan tidak lagi dianggap hal biasa.
tetapi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada periode ini, pendidikan mengalami perubahan besar. Muncul sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, hingga universitas. Ini membuktikan bahwa pendidikan sudah dirancang secara serius dan berjenjang agar setiap orang bisa belajar sesuai tahapannya. Sistem pendidikan modern sudah sangat teratur dan jelas. Ada kurikulum, jadwal belajar, aturan, dan ujian. Semua ini dibuat bukan tanpa alasan, tapi untuk memastikan bahwa proses belajar berjalan efektif dan menghasilkan siswa yang benar-benar paham. Materi yang diajarkan tidak hanya tentang agama, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan modern berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sehingga seseorang bisa menjadi pribadi yang lengkap. Proses belajar pada masa modern tidak hanya mendengarkan guru. Siswa diajak aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung. Bahkan dengan adanya teknologi seperti komputer dan internet, belajar menjadi lebih mudah, cepat, dan menarik. Tempat pendidikan sekarang sangat beragam, seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren modern, dan tempat kursus. Sistemnya juga sudah formal dan terorganisir dengan baik. Ini membuktikan bahwa kesempatan belajar terbuka luas untuk siapa saja. Pendidikan pada masa modern adalah bukti nyata kemajuan manusia dengan sistem yang teratur, materi yang lengkap, dan metode yang berkembang. Pendidikan tidak hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan.